Halo Tris, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama El di podcast potensi kita. Tetap jaga jarak karena virus masih berada di sekitar kita. Tris, kalian pernah kepikiran untuk jadi dosen gak? Atau kalian yang mau melanjutkan pendidikan sebagai dosen? Di episode kali ini, El akan memberikan informasi terkait linearitas ilmu. Langsung saja kita dengerin siaran radio RRI dengan Subkoordinator Bidang Hukum, Sumber Daya, dan Tata Laksana LLDikti 3 bersama Bapak Taufan Setio Pragono Eskom MSI di edisi Lintas Jakarta Sore. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Kita masih bersama di Lintas Jakarta Sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Bugi Satrio. Pendengar, sesuai janji saya tadi bahwa kita akan berbincang terkait tema sore hari ini di Lintas Jakarta Sore, yakni serba-serbi jenjang karir dosen di dunia pendidikan tinggi. Mungkin ini sangat perlu Anda ketahui apabila Anda ingin meniti karir sebagai dosen, ataupun mungkin Anda ingin memilihkan perguruan tinggi atau pendidikan tinggi bagi putra-putri Anda, atau Anda mungkin ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena memang kualitas dosen ini juga sangat berpengaruh begitu ya terhadap kualitas perguruan tinggi, dan juga jenjang karir dosen ini juga sangat diperhatikan oleh LLDikti Wilayah 3 untuk DKI Jakarta ya. Sudah hadir di ujung telepon Bapak Taufan Setio Pragono Eskom MSI yang merupakan Subkoordinator Hukum, Sumber Daya, dan Tata Laksana LLDikti Wilayah 3. Selamat sore Pak Taufan, apa kabar? Ya, selamat sore Pak Bugi. Baik Pak. Ya, Alhamdulillah. Iya. Apa kabar Pak Bugi? Di sini juga sehat berkat doanya Pak Taufan. Pak Taufan lagi di mana nih? Lagi santai kah? Ini lagi di rumah aja nih Pak. Waduh, asik. Ya. Habis barbekyuan ya di rumah ya Pak ya? Kumpul keluarga Pak, biasa parenting Pak. Iya. Pak Taufan, kita sedang berbicara terkait serba-serbi jenjang karir dosen di dunia pendidikan. Nah, ini gambaran besarnya bagaimana nih Pak Taufan terkait jenjang karir dosen? Baik Pak Bugi, izin kami sampaikan bahwa karir dosen makin ke depan sepertinya makin menarik ya Pak Bugi ya, karena memang ini menjadi salah satu daya ukur berhasil atau tidaknya suatu perguruan tinggi dalam melaksanakan akreditasi maupun terkait tentang peningkatan karir PT itu sendiri Pak Bugi. Jadi di mana PT itu memiliki akreditasi yang unggul, kemudian akreditasi yang baik, maka di situ tingkat profesionalitas seorang dosen maka akan menjadi semakin lebih baik seperti itu. Dan tentunya itu juga bisa tercermin dari jenjang karirnya ya, ketika memang tridharma perguruan tingginya juga dipenuhi ya kan. Kemudian juga mungkin mereka menulis jurnal-jurnal internasional yang mana itu sangat berpengaruh kepada karir dosen itu sendiri dan juga akhirnya kepada pendidikan tinggi begitu ya. Tetapi apa sih yang harus dicermati Pak Taufan ketika seorang dosen, atau mungkin ada pendengar yang juga nantinya akan berminat menjadi dosen nih, karena ada beberapa teman saya juga yang sedang melanjutkan pendidikan tingginya dan mereka sangat berminat menjadi dosen begitu Pak Taufan. Nah ya, jadi yang perlu kita perhatikan ya Pak Bugi dan seluruh pendengar, bahwa dosen ini adalah karir yang sangat prestis ya memang ya. Identik dengan pintar, cerdas, kemudian kritis dan sebagainya. Jadi perlu kita ketahui dosen itu wajib melakukan tridharma tadi yang Pak Bugi sampaikan. Pertama adalah area pendidikan, kemudian area penelitian, kemudian area pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian dosen juga memiliki kepenuhan terkait merencanakan studi, kemudian melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas, dan memberikan penilaian dan memberikan evaluasi hasil pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang menentukan terkait capaian pembelajaran Pak Bugi. Nah, kemudian dosen ini karirnya dapat ditingkatkan dan dapat dikembangkan sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Dosen itu jabatan akademik dari paling rendah dapat saya sampaikan. Pertama adalah asisten ahli. Asisten ahli 150, 150, kemudian lektor 200, lektor 300, kemudian lektor kepala 400, lektor kepala 550, 700, kemudian tingkat tertingginya adalah tingkat kehormatan di level profesor 850 dan 1050. Nah, tingkat-tingkat ini dapat menjadi dorongan bagi para
masyarakat bila ingin menjadi dosen dengan kualifikasi minimal S2 tentunya ya, kemudian memiliki relevansi pendidikan yang sesuai. Contoh nih Pak Bugi di area komunikasi gitu misalkan ya. Berarti kan S2-nya adalah komunikasi, kemudian nanti akan mengajar mata kuliah yang mengandung tentang ilmu komunikasi seperti itu. Iya. Nah, silakan Pak. Ya, kalau misalnya S1-nya ekonomi begitu, S2-nya komunikasi, kemudian S3-nya itu PhD dari luar negeri ya, dia campuran antara marketing, kemudian psikologi dan komunikasi. Tapi kalau dari luar kan PhD biasanya tuh, kalau di ijazah penyetaraan juga hanya ditulis PhD begitu ya. Nah ini korelasinya gimana nih kalau misalnya di ilmu komunikasi Pak? Terkait korelasi Pak Bugi, bahwa yang ditekankan sekarang kita sudah tidak menganut pada linearitas pendidikan ya Pak. Linearitas itu S1, S2, S3 harus sama semua gitu. Jadi yang dilihat adalah kompetensi keilmuan di bidang terakhir. Oh, baik. Di PhD-nya itu, misalkan PhD-nya tadi bidang ilmu ekonomi, kemudian ada komunikasinya, maka nanti pada saat nanti ada penyetaraan dari Direktur Jenderal Pembelajaran Kemahasiswaan dari Diktikmendikbud, maka kan ada mata kuliah yang diampu tuh Pak Budi. Nah, mata kuliah itu memiliki rumpun. Nah, itu adalah salah satu referensi bagi dosen untuk mengajar di salah satu mata kuliah yang pernah diterima di S3 itu. Itu bisa menjadi acuan. Kemudian yang tidak boleh lepas itu ada dua. Yaitu pertama adalah relevansi pendidikannya, yang bersangkutan menjadi dosen mengajar di kelas sesuai dengan kepakaran dan keilmuannya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan pengabdian kepada masyarakat sekitar atau memberikan penelitian yang sesuai dengan bidang kepakaran yang bersangkutan. Jadi linearnya di situ gitu, bukan di S2, S1, S2, S3, namun terkait tentang penelitian dan pengabdian pada masyarakatnya yang sesuai dengan kaidah ilmuwan yang bersangkutan. Seru ya? Seru banget ya. Dan dosen ini menyenangkan karena kita setiap hari ketemu sama mahasiswa yang notabene usianya jauh lebih muda gitu. Nah, muda terus jadinya Pak. Jadi muda terus. Awet muda ya. Jadi Pak Taufan, tetapi ketika kita melihat sebuah perguruan tinggi begitu, mereka sangat sulit untuk support para dosennya ya untuk memiliki jenjang karir yang lebih cepat, lebih baik, lebih tinggi begitu. Nah ini sebenarnya apa nih fenomena yang harus diberikan advice gitu kepada perguruan tinggi tersebut? Mungkin pertama saya terkait perguruan tinggi, mungkin karena ini perguruan tinggi swasta ya pastinya ya. Iya. Kalau swasta itu memang mereka kan berdiri mandiri ya Pak Bugi ya. Kemudian mereka mencari mahasiswa sendiri, menyebar brosur dan sebagainya dengan jerih payah dalam mencari mahasiswa. Kemudian yang dijual trade-nya apa, mungkin di bidang pariwisata atau di bidang perhotelan, di bidang komunikasi, di bidang hukum dan sebagainya. Nah, poin-poin ini adalah bagaimana cara PT itu mengemas branding yang dijual gitu, seperti itu. Apakah di dalamnya jadi ini bisa dimungkinkan Pak Bugi. Jadi saat ini praktisi dimungkinkan untuk masuk ke dalam kelas. Ada istilah namanya NIDK, kalau dosen tetap kan NIDN, nomor induk dosen nasional. Kemudian kalau dosen dengan ikatan kerja adalah NIDK. Nah, para praktisi ini dimungkinkan untuk masuk ke kampus, namun harus punya NIDK dulu dan harus punya jabatan akademik. Nah, terkait tentang nanti yang tadi disampaikan bahwa PT itu ingin mengemban apa sih ke 5 tahun ke depan renceranya, ingin membangun PT yang dapat menunjang terkait bidang ilmunya, misalkan ilmu hukum misalkan. Nah, maka para praktisi hukum ini dapat memperkaya keilmuan para mahasiswa di kelas di dalam PT dengan NIDK itu Pak. Jadi dengan presentasi 60% dosen tetap, kemudian 40% NIDK. Saya yakin sih dengan seperti itu dapat memperkaya keilmuan bagi mahasiswanya. Kemudian terkait dosen, bila mana PT-nya kurang aware gitu ya, maka sepertinya dari pemerintah sudah banyak fasilitas yang dapat digunakan. Pertama adalah terkait tentang beasiswa. Seorang dosen kan kualifikasinya sesuai PP 37 2009, kualifikasinya adalah magister minimal, baik mengajar di D1, D2, D3 dan seterusnya. Nah, namun yang perlu diperhatikan adalah kadangkala dari pihak yayasan PT memang tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengembangkan karir dosen khususnya di bidang
studi lanjut tadi. Maka pemerintah memberikan pelayanan beasiswa baik dari perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri. Nah, itu menjadi salah satu support dari pemerintah untuk pengembangan karir dosen. Kemudian selanjutnya adalah bukan hanya diberikan kompensasi dari PT, namun pemerintah juga ikut andil bila mana seorang dosen itu sudah mendapatkan namanya sertifikasi dosen. Persis seperti Sergur ya, jadi tingkat kepakarannya sudah diakui di bidang ilmu apa, tertulis itu Pak Bugi di sertifikatnya. Kemudian mendapatkan tunjangan yang sesuai dengan golongan yang diterima. Jadi dosen tetap ini bisa menerima golongan seperti dosen PNS, namun harus di-passing dulu. Nah, kemungkinan seperti tadi studi lanjut, kemudian dapat kompensasi terkait tentang pelaporannya sebagai dosen, itu harapan pemerintah adalah dapat menunjang para dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta optimal dalam pemberian keilmuan di kelas pada mahasiswa. Gitu Pak. Iya. Nah, kembali ke Jafung begitu ya, kan ada asisten ahli, kemudian ada lektor 200, 300, ada lektor kepala 400, 550, 700, kemudian profesor ya. 850, 1050. Tapi kalau kita melihat fenomena satu dengan perguruan tinggi swasta lainnya begitu, di mana ada yang memang untuk support dosen-dosennya ini sangat cepat dan baik begitu ya, dari AA bisa dengan kemudian secara 2 tahun gitu ya, begitu ya. Tapi ada juga perguruan tinggi yang agak sulit gitu ya untuk mensupport gitu, mendukung dosen-dosennya untuk memiliki Jafung lebih baik lagi, lebih tinggi lagi secara konsisten. Nah, ini apa yang terjadi nih Pak Taufan? Ini saya pernah mengumpulkan beberapa PT Pak, dan kita coba bertanya kenapa sih dengan PT-PT. Karena gini Pak, pertama adalah PT-PT yang sedang dengan akreditasi B itu memang mereka sedang fight untuk mencari mahasiswa. Jadi kontennya tuh kepada branding keilmuan apa sih yang mau dijual, kemudian ada praktisi apa saja yang ikut mengajar di sini. Nah, kemudian dosen-dosen ini sendiri memang tidak ada unit pengelola khususnya Pak. Saya mendengar dari beberapa PT-PT yang memang tidak semua ya Pak ya, namun memang bagian besar para PT-PT dengan level akreditasi di baik, bukan kan akreditasi unggul baik sekali baik ya Pak. Sudah tidak ada ABC gitu ya, jadi betul. Akreditasinya adalah unggul itu adalah tertinggi, kemudian baik sekali itu B gitu. Kalau ya. Dulu B, kemudian baik. Nah, di area baik sekali dan baik ini Pak, memang jarang kami temukan unit pengelola dosen yang memang concern tentang dosen gitu. Mulai dari pengembangannya apa, jadi mereka harus ada range-nya Pak. Dari mereka harus punya karir pet bahwa ada berapa dosen yang belum punya jabatan akademik, ada berapa dosen yang kualifikasi masih S2. Nah, itu diperhatikan oleh unit pengelola dosennya. Beda dengan PT dengan kualifikasi unggul, mereka ada kontrak kerja Pak. 5 tahun nggak mencapai lektor, misalnya saya nih lektor di tahun 2020, 2025 saya nggak dapat lektor kepala, saya diminta out Pak. Atau S3 gitu. Itu malah lebih baik ya Pak ya, karena selalu diingatkan, support ya, kemudian secara strategis juga dipersiapkan segala sesuatu medianya begitu. Ini kan malah lebih menantang, lebih baik begitu ya Pak Taufan ya. Iya, itu dia. Jadi memang PT tidak salah ya melakukan itu, karena mereka juga punya poin yang harus mereka kejar. Nah, di atasnya unggul kan mereka ingin world class university atau kampus dengan library yang unggul dan sebagainya. Nah, ini harus dicapai oleh satu gerbong yang memang pemikiran dosennya pun juga open dan memang ingin belajar, entah untuk menaikkan jabatan akademiknya lebih tinggi atau kualifikasi pendidikannya ditinggikan dengan jalur beasiswa atau support dari yayasan. Seperti itu Pak. Jadi unit pengelola dan ini diharuskan sebenarnya ya. Sebenarnya diharuskan ya kalau memang mau menjadi unggul gitu atau nanti mau menjadi world class university begitu ya Pak. Nah, itu dia. Tapi dosennya untuk world class university itu Pak, dosennya itu harus menulis di jurnal internasional, kemudian masuk dalam indeks dan sebagainya. Memang bukan hanya menuntut bagi dosen, namun memang terkait haknya juga diperhatikan oleh PT-PT
PT-PT yang sudah mumpuni ini Pak gitu. Jadi seiring jalan gitu mahasiswa banyak, PT-nya juga udah mulai besar, kemudian unit pengelola dosennya juga melakukan kontrak kerja yang bagus. Nah seperti itu. Intinya adalah terkait pengelolaan PT-nya Pak memang sudah bagus. Nah untuk PT-PT dengan akreditasi baik dan baik sekali ini sudah kami sampaikan beberapa kepada PT, namun memang ya itu tadi yang saya sampaikan ya, tingkat prioritas Pak, skala prioritas Pak Bugi dalam PT itu sendiri adalah apalagi PTS ya memang brandingnya mencari mahasiswa dan iconic brandingnya itu yang diperhatikan gitu. Jadi belum dalam level kalau kampus-kampus dengan unggul kan mahasiswa udah datang sendiri ya Pak. Iya. Beda dengan PT-PT yang memang di level masih menengah baik gitu. sekali atau baik begitu ya. Nah iya. Ini sepertinya masih sangat sedikit begitu ya. Kita berkaca di wilayah 3 begitu dengan perguruan tinggi yang statusnya unggul begitu ya. Nah, kalau nggak salah hanya 14 ya Pak ya? Atau berapa? Dari 295? Iya betul, 14 sampai dengan 16 ya Pak Bugi ya. Iya, 14 sampai 16 dan itu pasti 5 udah pasti negeri ya Pak ya? 5 itu udah pasti negeri. Iya betul 5 negeri. Berarti sisanya 9 sampai 11 itu adalah swasta, begitu ya? Iya. Nah, berarti yang benar-benar swasta dengan unggulan ini kan harusnya bisa menjadi prototipe bagi perguruan tinggi lainnya, begitu yang masih dalam status baik sekali atau baik, begitu ya Pak ya? Iya, betul Pak. Jadi memang baik, nggak apa-apa ya. Ini ngomongin tentang dosen juga, ngomongin tentang kelembagaan juga ya Pak ya. Jadi memang ini adalah irisan. Jadi yang perlu kami perhatikan di area pemerintah di bidang pendidikan tinggi adalah saat ini sudah tidak zamannya lagi PT itu berdiri sendiri Pak, bagus sendiri itu udah nggak zaman Pak. Iya. Jadi sekarang itu adalah areanya konsorsium, areanya kerjasama, bangun bersama, maju bersama gitu. Jadi ada beberapa PT-PT besar yang memang mereka merangkul PT-PT menengah ini Pak. Jadi baik entah pencangkokan terkait tentang keilmuan dosen, kemudian terkait tentang pelaksanaan MBKM yang saat ini sedang dijargon oleh Mas Menteri, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian ada beberapa area yang memang impas gitu Pak. Jadi memang dosennya diminta datang ke kampus besar, mereka melakukan pencangkokan, kemudian setelah itu ada beberapa mahasiswa yang dari PT menengah ini mungkin D3, S1-nya ke PT besar itu, tapi dengan jalur diskon gitu, karena memang mereka ada kerjasama seperti itu. Jadi memang sudah tidak in lagi bila mana PT itu besar sendiri. Kesini-sini sih Pak, PT besar itu mereka sudah mulai mengayomi PT-PT menengah ini dalam rangka bidang keilmuan. Contoh tadi hukum, mereka saling merangkul, saling berbagi kebaikan dan sebagainya. Harapan kami memang dari konsorsium dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memperkaya keilmuan, kemudian bagi PT-PT yang memang menengah dan dirasa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke atas kok gini-gini aja gitu ya. Mungkin saran dari kami merger kemudian atau penggabungan dengan PT-PT kecil dan menjadi institut atau menjadi universitas kan itu lebih baik ya Pak. Prodinya, program studinya lebih banyak, yang dijaring mahasiswanya pun juga lebih besar. Iya, jadi juga itu juga mungkin salah satu program dari LDikti ya, dimana kalau perguruan tinggi yang masih salah satu contohnya adalah di bawah 100 mahasiswanya, mereka sepertinya diharapkan untuk berkolaborasi atau apa namanya tadi bersatu merger gitu ya, gitu, merger ya. Bila mana memang di atas 10 tahun tetap mandek nih start gitu kan. Kalau merger kan ada kampus kadang akademi di bidang pariwisata aja gitu, dengan digabung dengan ada yang bersifat TIK itu kan, jadi ada apa ya, branding yang akan mensupport gitu Pak. Jadi saling subsidi dan sebagainya, nanti pada saat sudah mandiri program studinya maka dapat menjaring mahasiswa yang lebih banyak dan kualitas dosen pun menjadi lebih baik. Iya, dan juga akhirnya goalnya juga pendidikan Indonesia akan semakin maju begitu ya. Itu yang kita harapkan ya, jangan sampai kita kalah dengan negara-negara tetangga ya. Itu dia Pak. Jadi siapa Bugi izin kami sampaikan, kita sudah tidak zamannya
bersaing di antara kita, Pak, tapi kita bersaing lihatnya keluar, Pak. Iya, betul. Ke Malaysia, ke Singapura, dan sebagainya. Negeri Asia Tenggara dulu deh ini kita saingan dulu, mulai dari jurnal penelitian internasionalnya, citasinya, dan sebagainya. Itu yang mengharuskan kita memang sudah harus konsorsium gitu, udah harus bareng-bareng. Kalau bisa melihat sedikit juga fenomena gitu bahwa banyak sekali student kita yang kesedot ke luar negeri gitu ya. Salah satunya adalah kemampuan berbahasa Inggris atau berbahasa internasional dari para dosennya. Ini menurut Pak Taufan bagaimana nih? Nah, jadi memang dibuka, namun dengan catatan ya Pak. Jadi contoh misalnya PT asing yang tadi Pak Bugi sampaikan, bila mana ingin membuka di Indonesia maka harus bekerja sama dengan PT lokal gitu Pak. Itu tetap harus ada. Contoh misalkan terkait dengan IT, ada PT yang unggul di bidang IT, maka levelnya adalah bekerja sama seperti itu. Namun dosen-dosennya mungkin impor dari asing gitu untuk memberikan kekayaan keilmuan. Namun kalau mahasiswa kesedot ke luar negeri itu memang sudah jargonnya ya Pak ya, kayak Jerman, Cina, kemudian Inggris, Amerika gitu. Itu memang domain-domain dengan bidang-bidang ilmu tadi, PhD, kemudian Dr. Ing untuk di Jerman terkait teknik gitu ya, dan sebagainya. Sepertinya dari zamannya periode dulu pun juga mereka memang kepakarnya di level itu. Kita belum masuk di situ tuh Pak. Ya mudah-mudahan. Pakarnya banyak Pak di kita Pak. Namun memang PT di dalam negeri itu nggak kalah sebenarnya Pak dengan PT luar negeri. Mungkin kalau kita mau tanding tentang robotika atau tentang artificial intelligence dan sebagainya, di Indonesia juga sudah banyak Pak PT-PT besar dari PTS atau PTN yang sudah bisa menyamai dengan prestasi dari luar negeri. Tapi masalahnya masalahnya branding Pak. Oke. Branding. Hanya branding aja nih menurut Pak Taufan. Menurut saya sih itu Pak. Anak-anaknya kuliah di luar negeri ingin ya selevel dengan Cina, kemudian Jerman, mereka memang punya keilmuan yang lebih tinggi memang Pak, mungkin ya itu satu. Kemudian yang kedua adalah branding untuk memberikan kuliah anak ke luar negeri itu kan berbeda ya Pak. Bukan karena branding dosennya yang kurang mampu. Saya yakin dosen mampu Pak, dosen kita Pak. Dosen kita juga belajarnya di luar negeri Pak banyak, kemudian mereka mengajar di kita gitu. Harapan kami sih distorsi keilmuan itu tidak terlalu jauh ya dengan yang diterima di luar negeri seperti itu. Baik, seru sekali ini berbincang dengan Pak Taufan. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang kembali begitu ya, karena sepertinya kalau untuk satu edisi aja nggak cukup nih Pak Taufan. Pak Taufan, tapi di ujung perbincangan kita sekali lagi mungkin bisa diingatkan kepada para pendengar begitu bagaimana jenjang karir dosen ya yang harus perhatikan begitu bagi para dosen nih, sehingga dia atau mereka bisa memiliki karir yang lebih baik dari sisi dosennya dan dari sisi perguruan tingginya. Silakan Pak. Baik, terkait karir dosen ini ya itu tadi ya, dosen adalah jabatan yang memang mengemban banyak ilmu pengetahuan, kemudian teknologi, kemudian penelitian ilmiah dan pengabdian pada masyarakat yang memang diharapkan terus belajar gitu Pak. Jadi dosen itu tidak bisa stuck di dalam jabatan akademik tertentu karena memang kita adalah makhluk pembelajar, dosen, kemudian memang pada saat dosen itu belajar maka ada ilmu baru yang diterima, ada jabatan akademik baru yang dapat diproses, kemudian ada kompensasi yang mengikuti gitu. Kompensasi kita hitungnya di belakang lah gitu, seiring dengan keilmuan yang diterima. Kemudian seperti tadi tetap bersungguh-sungguh dalam pembelajaran, kemudian memberikan pembelajaran optimal kepada para mahasiswa di kelas, kemudian ikut andil dalam memberikan penulisan yang bermutu di jurnal-jurnal nasional, baik jurnal nasional maupun internasional. Kemudian ya maju terus dosen Indonesia. Nah, untuk PT-nya sendiri yang saya sarankan adalah bila PT-PT menengah ini ingin melakukan kerjasama, PT unggul ini sudah membuka pintu selebar-lebarnya untuk kerjasama mulai dari pengelola dosen ataupun
branding ini sudah kami sampaikan Pak ke beberapa PT-PT di lingkungan kami. Besar harapan kami PT-PT menengah ini bukan hanya memperhatikan mahasiswa, namun juga karir dosen ke depannya gitu Pak, akan menjadi lebih baik. Mungkin itu Pak Bugi. Dan mungkin tadi salah satunya adalah adanya unit pengelola khusus begitu ya, untuk mengurusi jenjang karir dosen bagi PT-PT yang masih berstatus baik dan baik sekali begitu ya. Baik Pak Taufan, terima kasih banyak. Kita sudah mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa dan ini pastinya bermanfaat bagi para pendengar 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jangan bosan-bosan untuk menjadi narasumber kami ya Pak ya. Nyun sewu. Siap Pak. dari Pak sekarang Bugi, kita sudah. Makasih banyak ini memberikan pemahaman dan kita memberikan wawasan kepada para masyarakat terkait tentang karir dosen ya Pak Bugi. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi. Salam hormat dan salam sehat untuk keluarga Pak Taufan. Iya Pak Bugi, salam hormat untuk semua, salam sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bincang-bincang kami pendengar dengan Bapak Taufan Setio Pranggono Eskom MSc yang merupakan Subkoordinator Hukum, Sumber Daya dan Tata Laksana LHDIKI Wilayah 3. Dari perbincangan singkat tadi bisa kami ambil sebuah kesimpulan singkat begitu ya, bahwa ketika seorang dosen ingin mengembangkan karirnya maka memang harus selalu belajar. Terus belajar, ada keilmuan baru ya. Dan dengan keilmuan yang baru itu tentunya ada kompensasi juga yang akan diterima dan juga akan ada kompensasi dari kenaikan jabatan fungsional. Kemudian juga harus bersungguh-sungguh di dalam memberikan pembelajaran di kelas, kemudian penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dari sisi perguruan tinggi, kerjasama perguruan tinggi unggul dengan perguruan tinggi baik sekali dan juga baik itu sekarang sangat terbuka lebar, karena memang sekarang kita berkompetisi tidak hanya di dalam negeri ya. Karena malu deh kalau misalnya kita hanya berantem di kandang sendiri begitu ya. Jadi kita harus saling support untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi kita dan bisa bersaing dengan negara-negara tetangga. Kalau dibandingin Singapura, aduh masih jauh banget ya. Jadi kita harus berorientasi internasional, keluar begitu ya, untuk saling bahu-membahu di dalam negeri agar bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. Ini merupakan juga pernyataan dari Pak Taufan. Dan juga bagi perguruan tinggi yang berstatus baik sekali dan juga baik, harus ada unit pengelola khusus yang mengurusi jenjang karir dosen ya. Nah, ini I can underline my statement. Pak Taufan statement sih sebenarnya ya, actually harus ada unit pengelola khusus yang mengurusi jenjang karir dosen. Mungkin bukan bagian dari HRD ya, tapi ada unit khusus. Baiklah pendengar, mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya setelah satu buah lagu berikut ini kami akan mencoba menghubungi narasumber yang kedua ya. Beliau adalah seorang akademisi dan praktisi di bidang ilmu komunikasi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lintas Jakarta Sore. Jadi seperti itu Tris, jika kalian mau melanjutkan pendidikan sebagai dosen, harus riset dulu bidang keilmuan apa yang akan menjadi tujuan kalian. Sudah linearitas apa belum? Dan yang terpenting, jika kalian mau menjadi dosen itu, Tridharma perguruan tinggi harus terrealisasi dengan baik ya Tris. Saya El dari podcast Potensi Kita. Sekian informasi kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam hangat.